Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan buku yang berjudul Jago Jualan, Cara Efektif Meningkatkan Penjualan yang Terbukti Menghasilkan. Oke, untuk anggota kelompok kami sendiri terdiri dari 5 orang. Pertama ada Marcelius Dio Christian Putra, kemudian Muhammad Faisal, Suli Aziz Nugroho, dan saya sendiri Sebastian Wicaksana Berderaja, dan yang terakhir Pinggang Taruna Andalan. Oke, untuk esensi jualan akan dijelaskan oleh Marcelius Dio. Ya, membahas tentang esensi jualan. Mungkin dari kita masih banyak yang tidak suka jualan karena alasan klasik gitu. Takut, malu, gengsi, dan mungkin masih banyak alasan yang lainnya. Sesekali coba pikirkan kenapa harus malu dan gengsi. Karena sejatinya ketika kita jualan, kita memberi solusi ke banyak orang yang dikemas dalam bentuk produk, entah barang atau jasa. Nah, kemudian semakin solusi tersebut memecahkan masalah orang lain, semakin tinggi produk tersebut laku di pasaran. Kemudian jika value-nya kurang, solusinya tidak menyelesaikan masalah secara signifikan, maka produknya tidak akan laku banyak. Niat jualanmu apa? Itu ada menolong. Jualan niatkan bantu orang, jangan hanya mencari keuntungan, tetapi pikirkanlah produk kita memberi manfaat kepada calon customer melalui produk yang dihadirkan. Kalau niatnya menolong orang, jika misal produk yang ditawarkan ditolak mentah-mentah, kita harus melakukan yang pertama itu ada back to niat, ingin menolong orang melalui produk yang dihadirkan. Dan yang kedua, setiap produk ada jodohnya. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin bukan dia orang yang beruntung mendapatkan manfaat dari produk kita. Yang ketiga, dan terakhir itu adalah santai saja karena masih banyak orang yang membutuhkan. Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan yang diinginkan? Prinsipnya, jangan pernah berhenti belajar sebelum benar-benar menghasilkan. Ada pentingnya manajemen belajar. Dari pentingnya manajemen belajar, kita harus tahu kapan harus belajar dan kapan harus action. Keduanya harus berimbang. Jangan sampai keseringan belajar, lupa action, atau terus-terusan action tapi tidak pernah belajar. Intinya adalah berusaha mencapai target yang sudah ditetapkan, berusaha mati-matian sampai target tersebut benar-benar tercapai. Jangan pernah berharap jadi jago jualan jika tidak pernah mengalami penolakan. Itu jika tidak tercapai. Tapi ingat, penolakan, penundaan, hinaan, caci, kegagalan, atau apapun itu membuat kita semakin jago jualan. Intinya, tidak ada kegagalan, yang ada hanya pembelajaran. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Faisal. Sumber duit. Orang-orang sekarang banyak yang terlalu fokus pada promosinya saja tanpa memperhatikan kualitas. Harga yang ditetapkan, lokasi jualannya, servis yang diberikan, dan lain-lainnya. Kalau memang promosinya ingin efektif, sebelum mikirin jauh soal teknis promonya, coba pikirkan dulu mengenai marketnya. Karena sebagus apapun penawaran dan promosinya, kalau si marketnya nggak punya duit, tetap aja nggak akan closing. Lantas, apa yang harus dilakukan? Pertama, bedakan antara target market, market potensial, konsumen, buyer, dan customer. Target market yaitu orang-orang dengan kriteria tertentu dan spesifik yang kita bidik saat melakukan promosi. Market potensial adalah orang-orang yang udah mulai tertarik dengan produk kita. Cirinya mereka suka kepoin produk kita, tanya-tanya, atau bahkan sampai mereka memberikan database-nya ke kita. Selanjutnya konsumen, orang yang pakai produk kita. Buyer yaitu yang beli produk kita. Bedanya buyer yang ngeluarin duit, konsumen belum tentu. Misalnya bisnis bimbel, buyernya orang tua, konsumennya anaknya. Selanjutnya ada customer, orang yang beli produk kita berkali-kali, minimal 2 kali udah repeat order. Kedua, kalau udah menentukan marketnya,
Poles penawaran dan kata-kata dengan ciamik. Promosi yang efektif adalah promosi yang terbukti menghasilkan. Cara mudah menjual produk yang mahal. Bagaimana prosesnya yang harus kita lakukan ketika menjual produk yang menurut calon pembeli itu mahal? Ada 3 alasan mengenai hal tersebut. Yang pertama, calon pembeli tidak mampu membelinya. Ini seringkali terjadi, mereka tidak cukup memiliki uang untuk bisa membeli produk kita. Yang kedua, calon pembeli tidak mau membelinya. Biasanya alasan ini adalah alasan yang tak terucap. Alasan yang sebenarnya adalah karena mereka memang tidak ingin membeli produk Anda. Yang ketiga, produk Anda terlalu mahal. Pada kenyataannya, mereka bisa mendapatkan produk serupa di tempat lain dengan harga yang lebih murah. Saran saya, saat Anda menghadapi orang-orang yang mengalami keberatan soal harga, pertama, hindari memberi informasi harga terlalu cepat. Yang kedua, jangan sampai Anda salah bicara soal harga. Yang ketiga, edukasi gila-gilaan soal benefit dari produk yang Anda jual. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya Sebastian. Oke, terima kasih Faisal. Saya ingin menjelaskan saat orang berkata tidak, gitu. Solusi saat orang berkata tidak. Mungkin biasanya seperti beberapa kasus yang sering dijumpai gitu, kebanyakan para penjual akan mengalami down dan putus asa ketika di hadapan dengan kenyataan bahwa dirinya itu ditolak oleh calon pembeli gitu. Untuk jawaban tidak itu dari calon pembeli itu bukan berarti mereka benar-benar tidak ingin membeli produk kita. Mungkin saja ada hal yang masih membuat mereka ragu dalam membeli produk kita. Oke, calon pembeli biasanya ragu itu karena apa? Yang pertama, harga. Kenapa harga? Calon pembeli itu merasa keberatan dengan harga yang kita tawarkan. Jadi untuk kita sebagai penjual itu harus memberikan harga yang lebih sesuai dengan apa yang kualitas produk kita itu sendiri gitu. Jangan menaruh harga itu terlalu tinggi dibandingkan misal ada produk yang lebih mirip dari produk kita, seperti itu. Kedua, manfaat produk. Kenapa manfaat produk? Calon pembeli itu belum tahu secara spesifik manfaat dan produk yang kita tawarkan. Oke, kenapa itu? Karena sebelumnya harus menjelaskan bahwasanya produk kita itu memang bermutu dan berkualitas gitu. Jangan hanya cuman memberikan hal yang kurang spesifik gitu. Jadi harus menjelaskan seberapa pentingnya produk kita di mereka. Oke, selanjutnya alasan kenapa produk Anda tidak laku. Kenapa produk Anda tidak laku? Karena yang pertama itu mereka tidak punya budget seperti penawaran yang Anda ajukan alias nggak punya duit. Banyak sekali di luar sana yang mereka menginginkan barang tapi mereka masih belum cukup untuk budgetnya. Tapi sebagai penjual kita juga harus bersabar akan hal itu. Mungkin saja ke depannya mereka juga ketika mereka sudah punya budget, mereka akan beli produk kita. Itu yang kita harapkan. Kemudian harga produk yang produk Anda itu dinilai jauh lebih tinggi dari pesaing Anda. Sehingga mereka menganggap produk Anda itu lebih mahal. Produk sebisa mungkin produk dari kita sendiri itu alangkah baiknya itu memberikan kriteria yang tidak terlalu cukup tinggi dibanding dengan harga-harga produk lain gitu. Bisa mungkin kita juga memberikan bukan minimal sih, seperti produk yang cukup terjangkau harganya, seperti itu. Dan yang terakhir itu tidak ada garansi gitu. Kenapa tidak ada garansi? Itu juga jadi alasan kenapa produk Anda tidak laku. Gitu. Garansi itu sendiri adalah seperti
jaminan agar mereka itu yakin atas produk kita itu tidak abal-abal, ya seperti itu dan sebagainya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Juli Aziz Nugroho. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan cara-cara untuk meningkatkan konversi penjualan. Saat kita berjualan, kadang-kadang kita tidak menemukan konversi penjualan yang sesuai dengan ekspektasi yang kita bangun pada awal kita mulai berjualan. Untuk itu, kita perlu mengikuti 2 tips yang sangat gampang ini. Yang pertama, mengikuti minat target pasar. Saat kita berjualan, alangkah baiknya kita menjual apa yang orang lain ingin beli, bukan yang menurut Anda orang mau beli. Karena kita harus meriset apa yang target pasar inginkan, bukan apa yang ingin kita jual. Yang kedua adalah trik promosi. Kita harus introspeksi diri, apakah promosi kita sudah baik atau belum. Dalam mempromosikan produk, kalimat yang digunakan alangkah baiknya dapat menarik hati pembeli sesuai dengan karakternya masing-masing. Contohnya di sini saya akan contohkan pada karakter yang cepat merespon, yang suka eksklusivitas, dan now or never. Kalimat promosinya contohnya seperti ini. Sebetulnya ini tidak boleh, Pak. Tapi karena Bapak telah membeli produk andalan kami, Bapak boleh memilih item tambahannya. Jadi yang pertama, karakter cepat merespon tertarik dengan kata-kata yang sangat menarik gitu. Target promosi kita langsung merespon apa yang kita katakan. Lalu yang kedua, eksklusivitasnya dapat ditarik dengan kata-kata sebetulnya ini tidak boleh, Pak, karena dia merasa diistimewakan. Dan untuk yang terakhir itu now or never. Jadi kalau semisal pembeli tidak membeli waktu itu juga, pembeli itu tidak bisa memiliki item tambahannya atau tidak mendapatkan diskon. Nah, lalu yang kedua ada strategi menaikkan omset. Di sini kita akan bergelut dengan rumus-rumus matematika yang agak merepotkan ini. Yang pertama ada rumus prospek kali persentase closing yang akan menemukan jumlah buyer. Lalu untuk buyer kali average sale kali repeat order akan mendatangkan omset. Buyer dan omset merupakan hasil perkalian dari keempat unsur tersebut, yaitu prospek, persentase closing, average sales, dan repeat order. Artinya untuk menaikkan penjualan, kita harus fokus pada keempat unsur tersebut. Cara menerapkannya seperti ini. Kita punya prospek 1000 pembeli. Untuk persentase closing kita 10%, maka buyer yang akan kita dapatkan yaitu 100 orang. Average sales kita Rp200.000. Jadi setiap pembeli itu spend Rp200.000 di setiap transaksinya. Dan rata-rata repeat ordernya adalah 2 kali. Omset kita dapat 20 juta. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan 10% untuk setiap 4 unsur tersebut, yaitu prospek, persentase closing, average sales, dan repeat order. Dengan menambahkan 10% saja di setiap unsur tersebut, seperti di slide, kita akan mendapatkan omset sebesar 58 juta sekian. Jadi dengan menambahkan 10% saja, omset kita sudah bisa bertambah sampai 3 kali lipat. Untuk itu, fokus kita jangan terpaku pada buyer dan omsetnya, melainkan pada prospek pembeli yang kita harapkan, lalu persentase closing, ada average sales juga, dan repeat order. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Pinggang. Silakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang mengapa orang sering gagal menjadi expert. Orang yang gagal menjadi expert merupakan banyak orang yang gagal karena mereka keliru dalam memodel orang. Kebanyakan dari mereka hanya memodel bagian luarnya saja, seperti apa aktivitasnya, apa bisnisnya, apa yang dia lakukan, dan sejenisnya. Padahal ada satu hal lagi yang tak kalah penting yang perlu mereka model dan sering dilupakan banyak orang, yaitu belief system. Apa itu belief system? Belief system adalah apa-apa saja yang diyakini oleh orang yang menyebabkan mereka mampu melakukannya. Di sini penulis mencontohkan ketika penulis memodel Jeff Walker yang sukses dengan product launch-nya. Di sini penulis tidak hanya meniru apa yang dilakukannya, penulis justru meniru
mencari tahu apa alasan dibalik dan apa alasannya dia melakukan itu. Jadi di sini penulis memiliki prinsip yaitu belief system, mindset, action, dan result. Jadi jangan hanya melihat sesuatu yang tampak yaitu action dan result saja, namun kita juga harus memperhatikan dan mempelajari serta meniru sesuatu yang tidak tampak yaitu belief system dan mindset. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada Sebastian. Oke, terima kasih Pinggang untuk pemaparan apa yang ditampilkan tadi, belief system. Baik, untuk kelompok kami, sekian apa yang bisa kami paparkan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Oke. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.